Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak soleh soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, hari ini kita kembali belajar. Untuk itu, marilah kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyah wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya robbal alamin. Nah, baik anak soleh soleha. Nah, hari ini kita masuk pada tema 6, subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran yang kedua dan ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan konsep energi alternatif dengan benar. Nah, yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif. Baik anak soleh soleha, pada halaman 114 dan 115 di situ sudah tersedia teks bacaan tentang gerak angin sebagai energi alternatif. Nah, jadi energi alternatif ini adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Nah, jadi anak soleh soleha silakan membaca teks bacaannya dengan memahami, dengan memperhatikan tanda baca dan juga teknik dalam membaca. Nah, jadi teknik dalam membaca ini terdapat dua bagian. Yang pertama, jarak mata, dan yang kedua, posisi tubuh. Nah, di mana jarak mata ini, ketika kita membaca, hal yang perlu diperhatikan adalah jarak mata antara mata kita dengan buku. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita membaca, jangan kita terlalu mata kita terlalu dekat dengan buku seperti ini. Nah, itu sangat tidak baik dengan mata kita. Kemudian posisi tubuh, saat membaca, usahakan posisi tubuh kita jangan membungkuk seperti ini. Nah, kita harus sedikit lebih santai. Kemudian posisi tubuh kita tegap, namun kita lebih rileks, lebih santai dalam membaca. Nah, buatlah senyaman-nyamannya sehingga Ananda bisa membaca teks bacaan dengan baik. Baik anak soleh soleha, sekarang kita lanjut ya pada halaman 117. Nah, angin merupakan salah satu energi alternatif yang mudah didapat dari alam. Angin juga digunakan untuk menerbangkan layang-layang. Bermain layang-layang sangat menyenangkan. Bermain layang-layang menggunakan tali ditarik, layang-layang pun meliuk. Tali juga dapat digunakan untuk permainan lainnya. Nah, anak soleh-soleha, mari mencoba bermain tali, membentuk huruf menggunakan tali sambil menggerakkan badan. Nah, jadi silakan anak soleh-soleha praktek di rumah. Jadi hal yang perlu disiapkan adalah siapkan 2 pasang bambu seukuran pensil untuk masing-masing pemain. Nah, jadi yang perlu disiapkan itu 2 ukuran bambu seukuran pulpen atau pensil ya anak soleh. Jadi yang perlu disiapkan adalah 2. Selanjutnya, ikatkan tali pada ujung pensil, ukuran tali lebih panjang dari pensil. Kalau kita sudah mempunyai 2 bambu yang telah kita sediakan seukuran pensil, jadi tali tersebut kita harus mengikat di ujung pada ujung. Nanti kemudian kita akan praktik gerakannya dengan memutar. Nah, adapun untuk gerakannya Ananda bisa melihat pada halaman 118. Nah, baik anak soleh soleha, selanjutnya pada halaman 122 di sini sudah terdapat kotak. Nah, jadi coba temukan 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif.
juga pemanfaatan energi tersebut. Nah, jadi silakan Ananda mencari kata secara menurun, mendatar, dan diagonal. Nah, Ustazah kasih contoh pada baris mendatar pertama, Ustazah temukan kata listrik. Kata listrik jadi artinya adalah suatu aliran yang dihasilkan dari energi listrik. Nah, adapun pemanfaatannya, contoh pemanfaatannya seperti lampu yang tadinya dalam kondisi mati, jadi Ustazah akan menyalakan. Nah, jadi aliran tersebut berasal dari energi listrik. Nah, selanjutnya setelah Ananda menemukan 8 kata yang terdapat pada kotak tersebut, pilihlah 5 kata yang didapat dari kotak tersebut tuliskan beserta artinya dan juga pemanfaatannya. Baik anak soleh soleha, sekarang pada halaman 125 dan 126 kita akan berlatih menentukan batas kadaluarsa pada kemasan yang biasa kita gunakan atau biasa kita beli di minimarket. Nah, anak soleh soleha, pentingnya dalam melihat kemasan yang ada pada barang tersebut, karena jangan sampai saat kita membeli barang tersebut kita tidak memperhatikan batas kadaluarsanya, bisa-bisa pada saat kita konsumsi biasa terjadi keracunan karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Nah, baik anak soleh soleha, sekarang contohnya seperti ini. Ustazah membeli aqua dengan merek Li Mineral. Nah, jadi anak soleh soleha, pada saat kita belanja di warung atau di minimarket, kita harus melihat atau memperhatikan batas pemakaian kemasan ini, apakah masih layak dikonsumsi atau sudah tidak layak untuk kita konsumsi. Nah, mengapa harus kita perhatikan batas waktu kemasannya? Agar hal-hal yang bisa membahayakan kesehatan kita. Nah, baik anak soleh soleha, dalam kemasan itu biasa kemasan itu menunjukkan hari, bulan, dan tahun dengan lengkap. Namun ada juga kemasan yang hanya menunjukkan bulan dan tahunnya. Contohnya seperti Li Mineral ini. Jadi kita memperhatikan kemasannya atau batas pakainya itu sampai Agustus tahun 2022. Nah, jadi ini masih bisa dikonsumsi sekitar 1 tahun lagi kalau yang merek Li Mineral ini. Nah, jadi ini hanya bulan dan tahunnya saja. Namun ada juga kemasan yang sangat lengkap, termasuk hari, kemudian bulan dan tahunnya. Baik anak soleh, sekarang tugas Ananda, coba Ananda tunjukkan kemasan yang sering Ananda beli di minimarket atau di mana saja. Kemudian tunjukkan kepada Ustazah batas pemakaian kemasan tersebut. Silahkan videonya dikirimkan kepada Ustazah. Baik anak soleh soleha, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ustazah sedikit memberikan saran kepada anak soleh soleha. Semoga tugas yang diberikan kepada ustazahnya senantiasa dikerjakan dengan baik dan tepat waktu, dan mudah-mudahan Ananda tetap istiqomah dalam meningkatkan ibadahnya dan mengajinya di rumah. Baik anak soleh, marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.